Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semester 3 program studi keperawatan Stikes Kendal. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah keperawatan dasar 2, di mana untuk tema kali ini adalah pemeriksaan fisik dari rambut, terus kemudian kepala, mata, dan leher. Kulit juga ya. Oke, baik. Mungkin akan saya review terlebih dahulu karena teman-teman waktu itu saya ingat kuliah KDK 2 kalau nggak salah ya, itu sudah dapat pemeriksaan fisik juga. Jadi ini saya tinggal review saja, semoga teman-teman masih mengingat kembali. Oke, ya, saya coba next dulu ya teman-teman ya. Yaps. Oke. Hari ini kita akan fokus belajar pengkajian mengenai kulit, terus kemudian rambut, kuku, kepala, mata, dan leher. Ini saya ingatkan kembali bahwa teman-teman dulu waktu semester 2 sudah pernah mempelajari ini. Jadi ini tinggal review-review saja ya, mengingat kembali ya. Oke, next. Ya, mungkin saya mulai mereview dari apa sih sebenarnya pemeriksaan fisik itu. Jadi yang namanya pengkajian kan ada banyak ya. Bisa dilakukan secara anamnesa, terus kemudian pemeriksaan fisik, terus ada juga pemeriksaan penunjang. Nah, kali ini kita hanya fokus pada pemeriksaan fisik. Dan pemeriksaan fisiknya pun tidak keseluruhan, melainkan hanya kalau yang dengan saya hanya tadi yang saya sebutkan, rambut, kuku, kepala, mata, dan leher. Tapi nanti untuk bagian lainnya ada Bu Asi, ada Bu Andri juga ya yang akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik di bagian tubuh lainnya. Nanti bisa disimak. Ini saya coba ingatkan kembali terlebih dahulu apa sih sebenarnya pemeriksaan fisik itu? Ya, pemeriksaan fisik ini merupakan pemeriksaan tubuh pasien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu dikaji oleh tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya. Ya, pemeriksaan fisik ini merupakan bagian dari pengkajian dalam proses keperawatan ya. Tadi saya menyebutkan ada beberapa macam pengkajian dari anamnesa, terus kemudian pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang juga ya. Ya, oke. Saya coba next terlebih dahulu. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menentukan status kesehatan klien, terus kemudian mengidentifikasi atau menegakkan diagnosis, atau karena kita perawat ya, jadi untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Kalau untuk yang bidan mungkin namanya beda lagi, dokter namanya beda lagi ya. Oke, terus kemudian mengambil data dasar untuk menentukan intervensi keperawatan. Jadi kita sebagai perawat nggak mungkin pasien datang tidak kita kaji, ujuk-ujuk tuh bahasa saya nih, apa tiba-tiba teman-teman, oh bapak sakit ini, oh masalah bapak ini, kan nggak mungkin, pasti dikaji dulu. Kenapa sampai datang ke pelayanan kesehatan, apa yang dirasakan, setelah pasien menjawab beberapa pertanyaan, dilanjutkan dengan cross check pemeriksaan fisik gitu ya. Misalkan contohnya gini, pasien datang nih, terus kemudian mengatakan, suster, saya sudah 3 hari demam, panas sekali rasanya, pokoknya badan tuh rasanya terbakar. Kita kalau udah bilang, pasien udah bilang, badan tuh rasanya terbakar, pasti pikirannya, panas banget nih kayaknya. Nah, tapi setelah kita ukur dengan dengan termometer, misalkan, oh ternyata saat ini panas pasien cuma 37,8 misalkan. Nah, itu agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pasien, persepsi kita dengan persepsi pasien mungkin berbeda gitu. Nah, untuk mensinkronkan hal itu, untuk mencari valid atau tidaknya apa yang disampaikan pasien, kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini nanti digabung-gabung dengan pemeriksaan lainnya seperti anamnesa, pemeriksaan penunjang, seperti itu.
nantinya dianalisis, setelah itu baru kita bisa menegakkan diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan yang paling tepat itu apa. Gitu, kurang lebih. Ya, saya next. Pengkajian ya, pendekatan pengkajian fisik. Jadi untuk mengkaji atau untuk melakukan pemeriksaan fisik ini sebenarnya ada beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan metode head to toe dari ujung kepala head ya sampai dengan kaki. Terus kemudian bisa dengan review of system. Jadi dilihat per sistemnya atau dari fungsi tubuh itu sendiri, misalkan sistem kardiovaskuler, sistem respiratori, sistem eliminasi seperti itu, atau pola fungsi kesehatan Gordon. Tinggal nanti kesepakatannya kita mau menggunakan apa. Kalau ini kayaknya teman-teman udah hafal ya. Jadi metode untuk pemeriksaan fisik itu ada 4 macam ya. Pengkajian fisik dapat dilakukan dengan secara inspeksi atau biasanya yang lebih awam yo observasi ya. Terus kemudian palpasi atau melalui perabaan, perkusi dengan diketuk ya. Kemudian auskultasi. Saya next terlebih dahulu. Untuk inspeksi, ini merupakan proses observasi dilakukan secara sistematik ya, menggunakan indera penglihatan dan penciuman mengumpulkan data. Dimulai saat interaksi. Jadi begitu pasien datang, teman-teman sudah harus pandai nih. Oh, pasien kok datang dengan jalan kaki tapi ke tempat kita ya, ke ruangan kita misalkan dengan jalan kaki tapi sempoyongan gitu. Ini kenapa nih? Atau mungkin persepsi kita juga akan berbeda ketika pasien datang udah pakai kursi roda. Artinya dia sudah tidak bisa sudah tidak bisa menahan dirinya untuk berdiri gitu, sehingga dia menggunakan kursi roda. Nah, persepsi kita akan berbeda ketika pasien datang dengan jalan kaki normal, dengan jalan kaki sempoyongan, dengan menggunakan kursi roda, pasti persepsi kita sudah berbeda gitu. Nah, terus kemudian dari inspeksi ini kita bisa melihat ukuran tubuh. Ukuran tubuh maksudnya gini, tidak hanya sekedar ukuran tubuhnya itu kecil atau besar gitu ya. Kita ketika melihat pipi yang normal misalkan ya seperti ini gitu. Seperti apa ya, subjektivitas sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan melihat pipinya kok yang satu kayaknya tirus, yang satu kok kayak bulat gitu, nah itu artinya ada kemungkinan ada ukuran tubuh yang nggak sesuai gitu. Terus kemudian warna tidak hanya melihat warna rambutnya merah dipirang, tidak hanya seperti itu, tapi melihat kok ini warna kulitnya kok kekuningan ya, padahal harusnya kan kalau warna kulit yang normal kan misalkan kayak sawo matang putih gitu, ini kok aneh agak kekuningan. Nah itu dan beberapa hal lainnya. Nah tadi yang saya sebutkan, saat inspeksi kita harus membandingkan ini normal nggak sih atau abnormal ya gitu ya. Next. Ini langsung saja next. Palpasi. Sedangkan kalau untuk palpasi ini merupakan teknik menggunakan indera peraba ya. Jadi dari tangan kita sentuh pasiennya. Ini digunakan untuk menilai temperatur, terus kemudian turgor, terus kemudian bentuk dan lain sebagainya. Nanti kita coba ya. Untuk langkah-langkahnya ini sebenarnya tidak hanya palpasi sih teman-teman. Lingkungan yang kondusif, nyaman, tangan perawat harus kalau ini memang untuk palpasi. Ini nih khusus yang untuk lingkungan harus kondusif, nyaman, ini semua metode pengkajian memang harus dalam keadaan seperti ini, keadaan lingkungan yang kondusif, nyaman seperti itu. Terus kemudian karena palpasi perawat menggunakan media tangan, maka tentunya
usahakan tangan perawat itu harus hangat, kemudian kering ya. Jangan sampai teman-teman baru makan pakai tangan terus kemudian belum cuci tangan, atau mungkin sudah cuci tangan tapi belum dilap, masih belum tiris ya tangannya, masih basah gitu, terus digunakan untuk mempalpasi pasien, pasti pasien merasa tidak nyaman gitu. Terus kemudian kuku jari kalau bisa jangan panjang, bukan kalau bisa ya, tapi harus pendek, takutnya nanti justru melukai pasien ya. Terus kemudian next dulu, perkusi ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa perkusi ini dilakukan dengan cara mengetuk ya, mengetuk di bagian atau area tubuh yang akan kita lihat atau kita kaji, baik secara bentuk, ukuran, atau konsistensi dari suatu jaringan, dengan perawat mengetuk dengan menggunakan jari itu. Terus kemudian kita next saja ya. Sedangkan kalau untuk auskultasi ini merupakan metode pemeriksaan untuk mendengarkan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop ya. Jadi kalau untuk auskultasi ini itu menggunakan stetoskop. Saya coba next. Ini sepertinya nanti teman-teman tinggal membaca saja karena sifatnya hanya mereview, nanti bisa dibaca-baca ya. Oke. Karena kita hari ini hanya fokus pada bagian kepala dan leher, kita hanya perlu beberapa alat saja ya. Meteran, pen light, handscoon bersih, tisu, dan buku catatan perawat. Ini buku catatan perawat sebenarnya penting ya, karena segala sesuatu yang kita temukan saat melakukan pengkajian itu juga perlu didokumentasikan ya. Ini alatnya. Terus kemudian lingkungan, pertama yang saya sampaikan tadi, pastikan ruangan dalam keadaan yang nyaman dan cukup penerangan ya. Kenapa penerangan ini juga menjadi bagian yang penting? Karena kita saat melakukan inspeksi tentunya harus dalam keadaan cahaya yang cukup ya. Jadi kalau misalkan kok cahayanya kurang, nanti gelap, maka yang kita lihat tidak begitu jelas. Seperti tadi saya sampaikan, mau melihat atau mau menginspeksi kulit pasien, kalau cahayanya kurang, nggak nampak kalau pasien itu ternyata mengalami kekuningan ya, atau jaundice kita bilangnya. Jadi harus cukup cahaya. Pemeriksaan fisik dilakukan secara private, menutup pintu, jendela, dan tirai. Jadi walaupun mungkin nanti teman-teman ketika sudah menjadi perawat, sudah sering melakukan pengkajian, pasti akan menganggap mengkaji itu hal yang biasa. Ngapain sih ditutup-tutupi? Mungkin seperti itu. Tapi kita tetap harus menjaga privasi pasien ya. Jangankan orang yang dewasa, anak-anak saja kalau misalkan mau dilakukan pengkajian disuruh dibuka ya deh bajunya ya, nggak mau, malu gitu, apalagi yang dewasa. Jadi kita harus menjaga privasi pasien supaya pasien juga merasa nyaman gitu ya. Terus kemudian klien atau pasien ya, pastikan pasien dalam keadaan rileks. Jadi ketika kita mau melakukan pengkajian, pastikan pasien itu tidak ketakutan, terus kemudian dalam keadaan rileks. Supaya apa? Supaya pasien juga kooperatif ya. Dia juga akan kalau misalkan pasien kooperatif, itu proses pengkajian akan lebih enak dilakukan dibanding dengan pasien yang tidak respect dengan kita gitu ya. Nah, ini untuk membuat pasien rileks ini sebenarnya banyak hal ya yang perlu kita lakukan. Dari misalkan kita sebagai perawat perlu menyampaikan tujuannya supaya pasien tidak bertanya-tanya, ini ngapain saya disuruh buka baju, ini saya ngapain mbak-mbak ini nanya-nanya terus. Jadi kita perlu menyampaikan tujuan ya dari tindakan yang akan kita lakukan.
Terus kemudian pastikan bahwa pasien menyetujui akan hal itu supaya pasien juga bisa respect dengan kita tadi ya, dan supaya pasien dapat kooperatif dengan kita saat melakukan pengajian. Next. Ya. Ini prosedur secara umum sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan pengkajian, mau melakukan tindakan keperawatan, itu harus melalui hal ini. Jadi yang pertama adalah cuci tangan, terus kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur. Ini tentunya juga setelah menjelaskan juga perlu adanya persetujuan dari pasien ya, terus kemudian melakukan pemeriksaan fisik atau melakukan tindakan keperawatan dari sebelah kanan pasien. Nah, ini karena kita pemeriksaan fisik, jadi pemeriksaan dilakukan umum secara head to toe ya, atau dari kepala sampai ke kaki. Ini saya coba review terlebih dahulu. Yang pertama adalah pemeriksaan kepala dan rambut ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala. Terus kemudian yang perlu kita persiapkan adalah lampu dan sarung tangan. Ya anggaplah di sini ruangannya udah terang ya, jadi nggak perlu lampu. Biasanya kita pakai yang headlamp itu ya, lampu di kepala itu. Tapi anggaplah ini penerangannya sudah cukup gitu ya. Terus kemudian kita coba lihat untuk pelaksanaannya. Yang pertama adalah inspeksi, mengukur lingkar kepala, terus kemudian bentuk, kesimetrisan antara kesimetrisan adanya lesi atau tidak, bersihan rambutnya bagaimana, terus kemudian warna rambutnya bagaimana, distribusi rambutnya bagaimana, terus kemudian ini inspeksi ya. Di saat palpasi kita bisa mengkaji apakah ada benjolan atau tidak, terus kemudian pembengkakan atau tidak, dan bagaimana dengan struktur rambutnya. Oke, sekarang saya coba cari pasien dulu ya. Oke. Iya. Oke teman-teman, ini saya sudah kontrak waktu dengan pasien. Ini saya coba praktekkan ya untuk pemeriksaan kepala, rambut. Baik, pada saat kita akan melakukan pengkajian, tentunya kita tadi ya harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. 6 langkah cuci tangan, teman-teman masih ingat ya, nanti diingat-ingat sendiri. Terus kemudian memperkenalkan diri dengan pasien. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, perkenalkan Bapak, saya Novi Indrayati. Saya perawat yang jaga di pagi hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada kepala dan leher Bapak. Kurang lebih sekitar 10 menit Bapak. Bagaimana? Apakah setuju Bapak? Setuju. Oke, baik. Pasien sudah menyetujuinya, maka kita bisa melakukan pemeriksaan ya. Alat-alat sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Ini seharusnya saya pakai handscoon ya, teman-teman ya. Harusnya saya pakai handscoon, terus baru kita memposisikan diri. Ya, pertama kita inspeksi terlebih dahulu ya, rambut pasien. Dari warna, misalkan ini warnanya nampak hitam, terus kemudian teksturnya bagaimana. Jadi untuk tekstur ini kita bisa melakukan perabaan ya, atau palpasi. Kita coba palpasi terlebih dahulu. Apakah tekstur rambutnya itu kasar, terus kemudian mungkin terlalu lembab, karena biasanya pada pasien-pasien yang mengalami defisit perawatan diri, dia rambutnya biasanya kotor, terus kemudian ketika kita sentuh itu biasanya akan berasa sedikit lengket gitu ya. Nah ini rambutnya bagus, halus, terus kemudian tidak kasar ya. Nah pada pasien-pasien yang mengalami kekurangan nutrisi, biasanya teksturnya dia akan lebih kasar seperti rambut jagung, dan dia juga mudah rontok. Ini juga rambutnya kuat ya, tidak ada ketika kita perlahan sisir seperti ini, tidak ada rambut yang rontok seperti itu. Terus kemudian kita lihat distribusi rambutnya ya, saat diinspeksi kita lihat distribusi rambutnya. Apakah persebarannya merata atau tidak, atau mungkin ada alopecia ya, atau kebotakan pada
pada rambut pasien. Terus kita lihat juga apakah kita bisa melakukan palpasi ya, boleh diraba secara perlahan. Jadi jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu jangan terlalu kaku gitu ya. Kita raba seperti ini. Kita juga bisa sambil menginspeksi ada atau tidaknya dandruff ya, atau ketombe. Terus kemudian kita juga bisa melihat apakah ada pedikulosis atau tidak, atau kutu ya, kutu rambut kita lihat ada atau tidak ya. Kita sambil melakukan perabaan, terus kemudian kita tanyakan ke pasien, Bapak maaf ini sakit tidak Bapak? Tidak. Oh tidak ya, baik. Kita sambil meraba ya, sambil meraba juga kita sambil menginspeksi apakah ada benjolan, terus kemudian sambil kita tanyakan ada nyeri tekan atau tidak. Oke, baik, ini sudah kita lakukan perabaan, dan ternyata dari pasien menyampaikan bahwa tidak ada nyeri tekan saat kita melakukan palpasi, seperti itu. Itu untuk pemeriksaan di rambut ya teman-teman. Kita coba next lagi untuk materinya. Terima kasih Bapak. Oh iya, ini saya coba sampaikan dulu terminasinya ya. Nanti untuk terminasi yang lain atau atau orientasi yang pemeriksaan lainnya nanti bisa mengikuti yang ini. Nanti untuk tahap kerjanya saja yang akan saya jelaskan. Oke. Ketika kita sudah selesai melakukan pengkajian, maka kita sampaikan, Bapak, ini saya sudah selesai melakukan pengkajian. Hasilnya rambutnya bagus, Bapak. Terus kemudian tidak ada kutu, tidak ada ketombe, terus kemudian nampak bersih, tidak ada masalah, tidak ada nyeri tekan juga, Bapak. Jadi alhamdulillah hasilnya bagus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Nanti saya akan kembali lagi sekitar 5 menit untuk memberikan obat kepada Bapak. Begitu Bapak? Saya permisi. Nah, setelah itu kita kembali ke ruang perawatan, kita cuci tangan. Setelah itu kita jangan lupa dokumentasikan hasil dari pengkajian itu. Terima kasih Bapak. Bisa saya kembali ya Bapak? Iya, oke. Itu untuk pemeriksaan rambut. Untuk selanjutnya, saya next dulu ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Ada atau tidaknya kutu rambut? Oke, bentar. Ya. Ini ya, ada atau tidaknya kutu rambut, terus kemudian alopecia atau kebotakan, terus kemudian ada atau tidaknya dandruff ya. Dilihat pada saat pemeriksaan rambut. Nah, next nih teman-teman. Mata ya. Untuk pemeriksaan mata ini tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah mengetahui bentuk, fungsi, dan kelainan pada mata pasien. Saya kecilkan dulu nih wajah saya. Oke, alatnya apa saja? Senter, kartu Snellen, penutup mata. Nah, kebetulan di tempat saya nggak ada kartu Snellen nih. Jadi nanti teman-teman bisa mencari literatur lain ya untuk pemeriksaan mata dengan menggunakan kartu Snellen. Ya, untuk inspeksi kita lihat bentuk bola matanya, simetris atau tidaknya. Terus kemudian kelopak mata, konjungtiva, ada konjungtivitis atau tidak. Terus kemudian konjungtivanya bagaimana, skleranya bagaimana, terus kemudian keadaan pupil kanan dan kiri bagaimana. Nah, ini ketajaman penglihatan yang saya saat ini nggak pegang kartu Snellen teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa mencari di literatur yang lain. Terus pasien menggunakan kacamata atau tidak. Nah, kemudian untuk yang palpasi itu periksa adanya benjolan dan peningkatan tekanan bola mata gitu. Oke, saya coba praktekkan untuk bagian mata ya. Bentar, ini agak sulit nih kameranya. Oke, Bapak Rifai bisa kembali? Bisa menghadap ke sini, Pak? Ya. Baik. Untuk pemeriksaan mata, usahakan posisi antara pemeriksa ya dengan pasien itu berhadapan-hadapan ya. Karena kita akan memeriksa di bagian mata, kan mungkin kalau misalkan kita mengkajinya dari belakang ya. Oke. Yang pertama yang kita lihat adalah coba kita lihat kesimetrisan mata pasien ya. Apakah simetris atau tidak. Terus kemudian kita juga perlu melihat
sebenarnya dari alis juga ya teman-teman. Dilihat distribusi untuk tumbuh atau tidaknya rambut itu berdistribusi normal atau tidak. Terus kemudian kita lihat di bagian apa nih Pak namanya? Bulu mata ya Pak? Biasanya saya pakai bulu mata anti badai ini. Ya, untuk bulu matanya kita lihat apakah ada pertumbuhan bulu mata yang masuk ke dalam. Kalau misalkan itu ada, pasti akan mengganggu sistem penglihatan daripada pasien itu sendiri, sehingga perlu kita observasi apakah ada pertumbuhan bulu mata yang masuk ke dalam mata seperti itu. Terus kemudian kita lihat apakah ini masih tahap inspeksi ya teman-teman, kita melihat apakah ada pertumbuhan jaringan yang abnormal atau tidak. Biasanya pada pasien-pasien yang memiliki bakat ya, memiliki bakat pertumbuhan kayak daging kecil-kecil itu loh di sini, itu juga bisa ditemukan di bagian kelopak mata maupun di bagian bawah mata. Jadi biasanya di bagian sini itu akan tumbuh, atau di bagian sini juga bisa, di dalam apa namanya di kelopak bawah itu juga bisa timbul adanya pertumbuhan jaringan lunak, dinamakan dengan hordeolum ya, atau biasanya kalau orang awam mah bilangnya mah bintitan ya karena ngintip orang mandi. Nah itu sebenarnya bukan seperti itu terjadi karena adanya penumpukan protein-protein di dalam tubuh sehingga dapat muncul hordeolum. Atau seseorang yang memiliki bakat atau keturunan itu juga akan lebih mudah timbul hordeolum di mata. Terus kemudian kita lihat lagi ya, kita inspeksi bagaimana warna skleranya. Kalau yang normal itu sklera yang ini nih Dek, akan berwarna putih seperti ini. Tapi ketika orang tersebut mengalami hiperbilirubin atau peningkatan bilirubin, maka sklera ini tidak lagi nampak putih. Biasanya akan nampak kekuningan. Biasanya kita sebut dengan jaundice, atau lebih umumnya lagi skleranya nampak ikterik atau kekuningan seperti itu. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana warna dari sklera pasien. Terus kemudian kita melihat berkembang atau tidaknya pupil, konstriksi atau dilatasi pupil ketika dirangsang cahaya. Nah, ini sebenarnya senternya kurang bagus nih teman-teman. Harusnya senter khusus ya, ini terlalu terang. LED-nya terlalu terang nanti malah justru takutnya silau di mata. Jadi gunakan penlight khusus ya, supaya ketika teman-teman melakukan pemeriksaan mata itu lebih nyaman pasiennya. Oke, untuk memeriksa respon pupil terhadap cahaya, dia mengalami kontriksi atau dilatasi, kita bisa melakukan dengan bantuan ini, penlight, atau kalau misalkan gak ada penlight ya center, tapi jangan yang terlalu terang seperti ini ya. Nah, pemeriksaan untuk refleks pupil kita lakukan dengan center, atau kita berikan rangsang cahaya dari arah lateral ke tengah ya. Jadi di samping pasien seperti ini. Bapak hadap lurus ya Pak. Oke. Ya. Nah, pasien akan langsung memejamkan mata karena itu yang saya pegang terlalu terang. Oke. Ibaratlah ini misalkan saya benar-benar menggunakan penlight yang nyaman ya untuk pasien ya. Jadi dari lateral sini, dari samping pasien, kita tarik langsung ke tengah seperti ini. Nah, ketika rangsang cahaya ini mengenai pupil, harusnya pupil mengalami kontriksi. Tapi ketika pasien tersebut mengalami gangguan, maka bisa saja refleks pupil tidak bereaksi. Seperti itu. Nah, untuk bagian yang satunya lagi itu juga sama ya. Jadi dari lateral sini, dari samping pasien, kita tarik ke tengah. Terus kita lihat refleks dari pupil tersebut. Seperti itu. Terus kemudian mungkin di bagian mata itu juga akan dapat kita temukan mata ini akan nampak merah ya, karena pasien mengalami konjungtivitis atau infeksi pada mata, sehingga di bagian mata ini pasien akan nampak kemerahan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk pemeriksaan mata. Oke. Terima kasih Bapak, bisa kembali ke tempat. Oke. Itu untuk mata ya. Terus kemudian kita coba next. Saya kecilkan dulu wajah saya.
ini untuk leher ya. Untuk pemeriksaan leher tujuannya adalah mengetahui bentuk leher serta organ yang berkaitan dengan sistem limfatik atau yang biasa kita kenal dengan pembesaran kelenjar getah bening ya. Nah, kita bisa melihat atau bisa dilakukan perabaan pada area leher. Nah, alat yang kita gunakan adalah handscone. Oke. Pada saat inspeksi di bagian leher, kita bisa melihat bentuk leher, kesimetrisan, ada pembengkakan atau tidak, terus kemudian palpasi kelenjar tiroid atau pembesaran kelenjar tiroid. Nah, untuk melakukan pemeriksaan pada leher, itu kita posisinya bisa dua posisi. Ya, kalau tadi pemeriksaan mata kita fokus hanya berhadapan dengan pasien. Tapi kalau untuk yang pemeriksaan leher, kita menggunakan dua macam posisi. Yang pertama berhadapan, terus kemudian yang kedua kita berada di belakang pasien. Boleh Bapak bantuannya? Oke. Ya. Bisa menghadap ke saya Bapak? Ya. Saat kita melakukan inspeksi, maka posisi kita yang paling pas adalah kita saling berhadapan dengan pasien ya, karena kita mau melihat apakah ada pembesaran atau tidak di bagian leher, apakah ada luka atau tidak, seperti itu. Nah, pada saat kita ingin melakukan perabaan, maka kita ganti posisi ya teman-teman. Kita ganti posisi, kita berada di belakang pasien seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, karena ini pasien mengenakan kaos, kita tidak kesulitan untuk melakukan perabaan maupun melakukan inspeksi. Namun, apabila pasien menggunakan kemeja, maka kita sampaikan saja ke pasien, Bapak mohon maaf, ini saya mau melakukan pemeriksaan di bagian leher. Nah, kiranya Bapak bisa melepas dua kancing atas untuk mempermudah kami dalam melakukan pemeriksaan. Jadi izin dulu ya ke pasien, jangan tiba-tiba buka Pak pas bajunya, nanti pasiennya malah kaget, ini perawat ganjen banget gitu ya. Oke, nah pada saat melakukan pemeriksaan leher, untuk palpasinya kita posisinya seperti ini teman-teman. Jadi kita ada di belakang pasien ya. Nah kemudian kita meletakkan jari-jari kita di leher pasien, terus kemudian kita berikan tekanan, tekanannya jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lemah ya, karena nanti kalau terlalu kuat takutnya nanti akan mendislokasi atau merubah posisi yang ada pada leher. Tapi kalau misalkan terlalu lemah, nanti kita nggak bisa dapat apa-apa lagi. Kayak dilus-lus aja. Oke, kita mulai memberikan tekanan sambil kita tanyakan, Bapak mohon maaf ya Pak, sakit tidak Bapak? Tidak. Oke. Baik. Nah, sudah. Ya, terima kasih Bapak. Bisa kembali ke tempat Bapak. Nah, itu untuk pemeriksaan di bagian leher ya, teman-teman ya. Terus kemudian kita next. Nah, untuk bagian kulit, ini kita dapat mengkaji bagaimana tekstur, terus kemudian turgor, dan kebersihannya. Kalau kebersihan gampang ya, tinggal dilihat kotor atau tidak. Terus kemudian untuk turgornya itu kita bisa melihat, mendeteksi dengan cara kita memberikan sedikit cubitan ya. Biasanya kalau untuk turgor ini dilakukan di bagian abdomen atau di bagian perut. Kita berikan sedikit cubitan, tapi nyubitnya jangan seperti ini ya teman-teman. Boleh pinta? Ya, anggaplah ini perut pasien ya. Maaf. Ya, jadi nyubitnya jangan gini ya. Ini sakit. Jadi nyubitnya agak tebal seperti ini. Kita lihat seperti ini. Kalau misalkan turgor kulitnya elastis atau bagus, dia akan kembali cepat. Nah, seperti itu. Tapi ketika pasien tersebut mengalami dehidrasi mungkin, maka ketika kita lakukan cubitan,
kulit ini tidak akan langsung kembali normal, tapi dia seperti katakanlah misalkan ini kain ya, dicubit, nah ini kembalinya agak lama gitu. Seperti baju nggak disetrika. Gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian ada atau tidak pada saat inspek itu palpasi ya. Pada saat inspeksi kita bisa melihat warna kulitnya bagaimana. Nah, warna kulit ini itu juga dapat mendeteksi ada atau tidaknya kelainan pada tubuh kita. Contohnya, pasien yang mengalami kekurangan oksigen, maka dia akan nampak kebiruan pada kulitnya. Namun, pasien-pasien yang mengalami kelebihan bilirubin, kemungkinan warna kulit yang akan kita lihat pada pasien itu akan nampak jaundice atau kekuningan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya. Terus kemudian dilihat ada atau tidaknya edema. Edema kalau tadi saat kita cubit kemudian tidak kembali lagi, lama maksudnya kembalinya kayak keriput gitu ya. Itu mungkin dia mengalami dehidrasi. Lalu bagaimana untuk mendeteksi pasien ini edema atau tidak ya? Kita bisa melakukan apa ya namanya? Tekanan ringan pada kulit. Kira-kira dia akan nampak cekung atau tidak, dan cekungan itu akan kembalinya itu akan cepat atau tidak. Pada pasien-pasien yang mengalami kelebihan volume cairan dan dia mengalami edema, saat kita berikan sedikit tekanan, kemungkinan cekung yang muncul pada kulit ini tidak akan lekas kembali karena adanya penumpukan cairan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, saya coba next lagi. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah kulit yang normal seperti ini, jadi kalaupun putih ya agak kemerahan seperti itu, namun pada pasien-pasien yang mengalami hiperbilirubin, dia akan lebih nampak kekuningan atau jaundice. Nah, ini masalah-masalah yang mungkin terjadi pada kulit pasien ya, seperti ini, dermatitis atopik ya. Terus kemudian saya next. Ini juga beberapa masalah-masalah lainnya seperti adanya vesikula ya. Ini vesikula ini bukan jerawat ya, beda ya. Jadi ini kayak kalau misalkan teman-teman pernah kena cacar air, nah itu pasti muncul bukan bintik-bintik ya, seperti jerawat tapi isinya itu air. Nah, ini disebut sebagai vesikula. Atau mungkin juga bisa kita temukan nodul pada saat melakukan pemeriksaan kulit ya. Nah, nodul ini dapat terjadi akibat kalsifikasi hematema, abses, atau bekas suntikan yang lambat diserap. Jadi kalau teman-teman punya adik atau ponakan yang misalkan habis dari posyandu, terus kemudian diberikan vaksin ya di lengan misalkan, ternyata penyerapannya lambat gitu vaksinnya itu, akhirnya menumpuk di situ dan muncullah nodul pada kulit. Nah, ini pitting edema yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika pasien mengalami volume cairan, peningkatan volume cairan atau kelebihan volume cairan lebih tepatnya ya. Kelebihan volume cairan itu ketika kita memberikan tekanan nih ya, ini di kaki misalkan. Nah, ini misalkan di tangan. Kita berikan sedikit tekanan seperti ini, maka akan muncul cekung seperti ini. Dan dia kembalinya lama karena ada penumpukan cairan di sana. Begitu. Ini dikatakan sebagai adanya pitting edema. Oke, kita masuk ke pemeriksaan kuku ya teman-teman ya. Kuku tangan dan kaki. Ini kayaknya udah familiar ya, tinggal dilihat aja nih panjang-panjang atau tidak, terus kotor atau tidak. Tapi tidak hanya sekedar itu teman-teman. Ada banyak bentuk kuku yang ternyata mengindikasikan adanya suatu masalah. Mungkin kemarin keperawatan anak dengan Pak Habib sudah dibahas juga ini ya. Oke. Ini amati bentuk dan kebersihan kuku. Kemudian CRT nih, mungkin CRT nih yang agak belum begitu familiar di telinga teman-teman ya. CRT atau capillary refill time.
Nah, capillary refill time ini ternyata juga dapat mengindikasikan adanya sesuatu gangguan pada sistem vaskularisasi peredaran darah. Jadi kalau misalkan teman-teman mencoba pada kukunya ditekan terus kemudian dilepaskan, harusnya ini pertamanya kan misalkan merah muda ya, terus kita lepaskan, kita tekan jadi putih, terus kemudian kita lepaskan, harusnya kembali merah mudanya itu, merah meronanya itu cepat, kurang dari 2 detik ya. Tapi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan perfusi jaringan itu bisa lebih daripada 3 detik, teman-teman. Nah, jadi pemeriksaan kuku ini tidak hanya sekedar bersih atau tidak, panjang atau tidak, sering pedi manicure atau tidak ya, tapi ada beberapa poin lain yang perlu kita perhatikan. Ini contohnya ya, masalah-masalah yang ada pada kuku, kotor, terus kemudian ini juga ada kuku yang bentuknya kayak bulat seperti ini ya. Kemarin sudah belajar ya ini ya tentang clubbing finger ya. Terus kemudian kuku yang mudah patah dan adanya jamur pada kuku ya, itu mungkin gangguan-gangguan pada kuku. Oke, thank you teman-teman. Ternyata ini adalah slide ya from me. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Nanti untuk pertemuan kali ini, selain menyimak video yang saya berikan, teman-teman dapat membaca handout atau slide atau PPT yang sudah saya sediakan dalam Google Class di pertemuan ke-12 ya. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan untuk menjawab kuis yang sudah saya sediakan. Oke teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.